dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan dalam pembelajaran IPA tentang magnet, ya, tentang magnet yang akan dibahas untuk pelajaran kelas 6. Ini mungkin dalam pembuatan modul ajar, nanti juga kelas 6 akan berlanjut ke dalam modul ajar. Nah, di sini magnet itu daya tarik benda, ya, yang akan menempel ke suatu magnet. Benda yang menempel ke magnet itu banyak, ya. Contoh benda yang menempel ke dalam magnet itu apa saja? Peliti, terus jarum, terus paku, terus ya, terus gunting, terus senok, terus ya. Nah, benda-benda yang akan kita tarik, kita akan praktekkan ini sesuai dengan pembelajaran tentang magnet. Magnet apa saja yang akan kita utarakan? Nah, di sini ada. Nah, ini gaya di sekitar kita. Jadi kita menggunakan suatu gaya yang akan menarik sebuah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Seandainya benda tersebut tidak bisa ditarik, berarti benda itu bukan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, ini kan contoh. Nah, ini magnet. Walaupun magnet itu bermacam-macam. Ada magnet bata, ada magnet slider, ada magnet huruf U, ada buka magnet yang seperti telapak kuda. Nah, seandainya kalau kita menggunakan berbagai macam magnet, itu harus kita praktekkan apa yang akan terjadi seandainya benda itu dapat ditarik oleh magnet, ya. Nanti mungkin dalam satu pembelajaran akan mempraktekkan benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet, ya. Ini contoh benda. Ini kan magnet, ini bisa dikatakan silinder atau lingkaran. Nah, benda yang ini bisa ditarik oleh magnet, tak. Nah, jadi ini bisa menempel, ya, bisa menempel dalam beberapa detik. Seandainya benda itu agak berat, tetapi kalau bendanya kecil pasti bisa menempel, ya, menempel sampai belum kita buka, ya. Ini di dalam sebuah pembelajaran tentang magnet. Magnet apa saja yang kita akan pelajari. Nah, kalau kita melihat dalam satu pembelajaran, magnet itu banyak fungsinya, ya, banyak fungsinya. Misalkan kita bisa menempel ke dalam kulkas, ya. Di depan pintunya kan ada alat-alat yang bisa menempel ke dalam kulkas, ya, atau pintu kulkas, ya. Nah, benda apa saja, ya. Misalkan kita mempunyai alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik juga itu bisa menggunakan magnet di dalamnya, tetapi bentuk magnetnya itu kecil, ya, tidak besar, ya. Kalau seandainya magnet itu, ya, besar, mungkin akan kelihatan bentuk daripada magnet. Nah dia, coba lihat magnet apa? Magnet. Nah, ya. Nah, dia.
So, dan cara Nadiana bawa alat yang itu nanti hasilnya itu tergantung daripada kelompok ya. Kelompoknya yang bagaimana? Ya, tadi udah dibagikan, ditulis oleh ketua kelompok. Nah, contoh di sini nih. Contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu ini kan ada soal. Nah, soalnya diisi. Ngerti? So, jadi tugasnya berkelompok ya. Jadi tugasnya nah, so tulis. Jadi ketuanya harus bisa mengajak teman-temannya. Ya, kelompok 4, kelompok 5. Jadi setiap kelompok itu harus bekerja sama, ya. Jadi jangan mengandalkan ketua kelompok. Ya. So, bekerja sama. Jadi ketua kelompoknya siapa? Harus bekerja sama, ya. Elvir, kabelajir di Ugnata. Jadi adanya suatu gotong royong kerjasama ya. Jadi kalau tidak kerjasama berarti tidak akan bisa. Nah. Jadi benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet itu kan banyak benda itu ya. Ada yang benda besar bisa ditarik oleh magnet ya. Nah, nanti kalau udah itu ya ada lagi soal ya, itu kan soalnya soal kelompok. Nanti ini ada soal perorangan, ada soal individu ya. Jadi soal individu itu ya bagaimana? Berarti kamu cara mengisinya seperti halnya kita melakukan ulangan sumatif atau ulangan ya PSAT, PTS ya, pertengahan akhir semester. Magnet yang telah dipelajari ya, ini adanya di kelas 4 ya. Di kelas 4 ya, ini pelajaran di kelas 4. Kalau kurikulum merdeka itu mungkin pembelajaran di kelas 4 ya. Nah, ini adanya satu metode. Metodenya banyak yang akan digunakan dalam satu
pembelajaran. Contoh misalkan deh, kamu mendemonstrasikan atau mempraktekkan itu menggunakan suatu metode. Ya. Nah ini kalau misalkan sudah ditulis dalam kelompok, nah ya nanti bisa dikumpulkan. Nanti Bapak akan menerangkan sepintas tentang hasil kerja kelompok kamu. Ya. Nah kalau kerja kelompoknya sudah ya 80%, berarti otomatis kamu itu bisa mencapai target KKM ya dalam satu pembelajaran. Ya. Ini untungnya kamu mempraktekkan, ya, mempraktekkan dalam suatu pembelajaran, ya, apalagi di kelompokan itu paling enak, ya. Jadi bisa berdiskusi, ya. Nah itu ya. Jadi bisa berdiskusi dalam satu kelompok. Pertanyaannya juga itu harus dijawab, ya. Jangan masing-masing, kan ini namanya dikelompokkan. Jadi satu kelompok itu harus bekerja sama, ya. Nah itu kan harus adanya satu gotong royong, ya. Kalau tidak ada gotong royong berarti tidak akan bisa, ya. Kalau tidak gotong royong, tidak bekerja sama, tidak akan bisa sama sekali, ya. Apalagi dalam satu pembelajaran tentang magnet yang akan dipraktekkan. Ini mengangkat paku dan peniti. Bagaimana bentuk-bentuk magnet? Seperti yang kalian lihat, ada 3 jenis magnet. Ada bentuk-bentuk magnet, ya. Iya, nah, bentuk-bentuk magnet itu bermacam-macam. Coba perhatikan, ya. Perhatikan dulu, ya. Ini namanya magnet cincin. Dan yang terakhir, magnet batang. Nah, benda-benda di sekitar kita ada yang bisa ditarik oleh magnet dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kita kelompokkan menjadi ferromagnetik untuk kelompok benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi dan baja. Kelompok kedua yaitu paramagnetik, yaitu kelompok benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Maksudnya ditarik lemah bagaimana, Bu? Jadi, perbedaan ferromagnetik dan paramagnetik adalah ketika kita mendekatkan magnet ke suatu benda, ada yang susah sekali dipisahkan ketika mereka sudah bersatu. Ada juga yang dapat tertarik, namun daya tariknya lemah. Nah, contoh paramagnetik adalah benda yang mengandung aluminium. Sementara kelompok yang ketiga kita namakan diamagnetik, yaitu kumpulan benda yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, kita bisa nih membuat magnet. Sedikitnya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara digosokkan. Menggosokkan magnet ke benda yang memiliki sifat magnetis. Kita perhatikan contohnya yuk. Gosok perlahan dengan satu arah seperti ini ya. Nah ini kan contoh-contoh. Jadi contoh-contoh magnet, ya. Jadi gini, contoh magnet. Ya, ini nih. Contoh magnet, ya. Ya. Ini adanya suatu magnetnya lemah. Nah, kalau benda-benda, ya, benda yang dapat ditarik oleh magnet, besi dan baja, paku dan segala macamnya. Nah, ini besar kemungkinan bahwa magnet ini sangat berguna. Adanya suatu kutub utara dan kutub selatan, ya. Jadi kalau ingat bahwa
benda itu ada ya yang dapat ditarik oleh magnet, ada pula yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda, nah ini benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya plastik, kertas, dan kaca. Kalau plastik dan kertas kaca itu tidak bisa ditarik oleh magnet karena tidak ada bahan-bahan yang bisa ditariknya. Kita kan kertas kita kalau kita membuat magnet kan tidak bisa ditarik, ya. Apalagi plastik, apalagi atau magnet yang berbentuk lingkaran, ya. Bisa diajukan tangannya diangkat, bisa penitik atau gunting. Nah, penitik dulu. Nah, penitik seandainya penitik ini ditempel, ya, itu kan ada gaya tarik. Gaya tariknya itu bukan gaya tarik yang berlawanan. Kalau gaya tarik yang berlawanan, mungkin benda ini tidak akan bisa menempel. Berbeda dengan benda-benda yang akan ditarik supaya benda itu bisa saling tarik menarik. Nah ini ya. Nah ini contoh. Ini contoh kan penitik. Nah penitik bisa menempel. Apalagi benda-benda yang bisa menempel ke suatu magnet itu banyak. Contoh misalkan paku, ya, gunting, ya, paku. Nah ini kan, jadi benda ini yang dicatatkan dengan silinder, ya, atau bisa berbentuk lingkaran. Nah ini bobotnya bisa menarik gunting, tempelkan. Tuh bisa menarik gunting karena ada gaya tarik menarik dalam suatu benda. Apabila benda ini, ya, bisa menarik suatu benda, itu akan menguntungkan dalam suatu pembelajaran. Jadi kita lihat, ya, bahwa magnet itu, ya, sangat saling membutuhkan dengan satu sama lain. Apabila benda-benda yang akan ditarik oleh magnet itu yang akan menempel di dalam suatu benda. Contoh serbuk besi. Serbuk besi juga bisa ditarik. Ya, kalau kita melihat orang yang berkeliling menggunakan alat, ya. Nah, itu kan mencari besi, ya, mencari paku, ya. Apa sebabnya? Karena di dalam alat itu adanya suatu magnet. Nah, contoh ini kalau memakai alat bisa, ya. Apa sebabnya? Karena bisa menempel, bahkan bisa nanti dibuang kembali, ya, ke tempatnya yang bisa menempel dan tidak bisa menempel. Tetapi kebanyakan, ya, alat-alat menarik suatu benda itu bisa menempel. Bagaimana cara melepaskannya? Kalau cara melepaskannya, kalau satu persatu sih memang gampang. Contoh, kita mempunyai paku, ya, paku atau uang logam. Nah, uang logam juga bisa ditarik oleh magnet, ya. Nah, ini contohnya misalkan gunting, tuh. Gunting salah satunya, garpu. Tetapi benda juga ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini kan benda aluminium. Aluminium ini tidak bisa ditarik oleh magnet, ya. Bisa ditarik oleh magnet tidak bisa. Karena apa? Ini berbentuk seperti stainless, ya. Jadi ini tidak ada gaya untuk ditariknya, ya. Seperti pasir, ya. Pasir tidak bisa ditarik, batu tidak bisa ditarik, ya. Tetapi kenapa Pak? Batu yang di bawah-bawah itu kok bisa ditarik oleh magnet? Metodenya banyak yang akan digunakan dalam satu pembelajaran.
contoh misalkan deh, kamu mendemonstrasikan atau mempraktekkan itu menggunakan suatu metode ya. Nah ini kalau misalkan sudah ditulis dalam kelompok, nah ya nanti bisa dikumpulkan, nanti Bapak akan menerangkan sekitar tentang hasil kerja kelompok kamu ya. Nah kalau kerja kelompoknya sudah ya 80% berarti otomatis kamu itu bisa mencapai target KKM ya dalam satu pembelajaran ya. Ini untungnya kamu mempraktekkan ya, mempraktekkan dalam suatu pembelajaran ya, apalagi di kelompokan itu paling enak ya, jadi bisa berdiskusi ya. Nah itu ya, jadi bisa berdiskusi dalam satu kelompok. Pertanyaannya juga itu harus dijawab ya, jangan masing-masing, kan ini namanya dikelompokkan, jadi satu kelompok itu harus bekerja sama ya. Nah itu kan harus adanya satu gotong royong ya, kalau tidak ada gotong royong berarti tidak akan bisa ya. Kalau tidak gotong royong, tidak bekerja sama, tidak akan bisa sama sekali ya, apalagi dalam satu pembelajaran tentang magnet yang akan dipraktekkan ya. Nah kalau kamu sudah mengerti, baru enak kan prakteknya juga tuh. Jadi mengerti kan satu sama lainnya enak. Jadi kalau pengertian di dalam satu pembelajaran itu ya bagaimana? Jadi kita seolah-olah melihat benda apa yang dapat ditarik oleh magnet ya. Jadi kalau sudah berkelompok ya, sudah benar-benar kamu mengisinya, nanti akan didiskusikan di depan ya. Apakah memang benar ini isinya atau tidak? Nanti didiskusikan di depan, dua orang setiap kelompok, dua orang di depan didiskusikan tentang hasil percobaan. Waktu mungkin sekitar 9 menit lagi ya, 9 menit lagi, jadi waktunya masih agak lama ya, 9 menit ya. Jadi kalau sudah, jangan ngobrol, diskusi dengan teman ya, apakah memang benar atau tidak ya. Baru nanti dikumpulkan ya. Berarti ada yang duduk. Itu di itu.
Ini tentang pembahasan tentang IPA ya. Mungkin nanti dilanjutnya ya bisa besok kembali kita akan mempraktek tentang pembelajaran IPA ya. Jadi kalau kita sudah dipraktekkan, baru kita mengerti apa yang dikatakan dengan magnet. Adanya kutub utara dan adanya kutub utara ya. Nah, sebelum berakhir pembelajaran ya. Nah, pembelajaran boleh diselesaikan ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya kalau udah dikumpulkan di depan. Sini kumpulkan dulu di depan. Ini untuk ke kelompok. Nah, kalau yang sudah hasil kerja kelompok boleh dikumpulkan. Kalau yang sudah, kalau yang belum ada waktu pas sekitar 4 menit lagi. Ya, waktu 4 menit itu memang agak lama ya. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan ya. 3 menit. Nanti kalau sudah ini kita ulas kembali tentang pembelajaran magnet. Ada soal ulangan, jadi soal ulangan ya. Soal ulangan ya akan ya mungkin tidak akan banyak, mungkin 10 atau 15 soal ya. Itu kan baru tugas ke kelompok, tetapi di bawahnya juga ada soal yang dinamakan dengan soal formatif ya. Yang disebut soal formatif itu bisa dikatakan ulangan harian atau bisa dikatakan dengan ulangan pertengahan semester. Kebanyakan ulangan harian. Ya mungkin kalau sudah bahan-bahannya yang udah dikumpulkan, bahan-bahannya bisa dimasukkan ke dalam tas. Ya mungkin 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Kita ulas kembali tentang pembelajaran magnet. Ada soal ulangan, jadi soal ulangan ya. Soal ulangan ya akan ya mungkin tidak akan banyak, mungkin 10 atau 15 soal ya. Itu kan baru tugas ke kelompok, tetapi di bawahnya juga ada soal yang dinamakan dengan soal formatif ya. Yang disebut soal formatif itu bisa dikatakan ulangan harian atau bisa dikatakan dengan ulangan pertengahan semester. Kebanyakan ulangan harian. Ya mungkin kalau sudah bahan-bahannya yang udah dikumpulkan, bahan-bahannya bisa dimasukkan ke dalam tas. Ya mungkin 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Kita 2 menit lagi.
duduknya yang rapi, ya. Sebelum mengakhiri pelajaran tentang magnet, ya. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran tentang magnet, ya, mungkin sama Bapak akan ditutup dengan waduh kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.